masuk apoteker. Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali ke CTM, cerita teman masuk apoteker. Dalam episode ke-6 kali ini, kita kedatangan kakak apoteker Anissa Septiana Putri. Selamat malam, Kak. Halo. Asep. Ya, selamat malam semuanya. Oke, mungkin bisa dimulai dengan perkenalan. Silakan perkenalannya Kak Asep. Oke, baik. Jadi perkenalkan, aku namanya Anissa Septiana Putri. Biasa teman-teman manggil aku atau dosen-dosen manggil aku itu Kak Asep. Nah, aku itu mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani untuk apotekernya dan baru disumpah kemarin pada bulan Oktober. Dan juga aku S1-nya asalnya dari Institut Teknologi Sumatera. Keren. Kak Asep baru disumpah ya guys jadi apoteker. Ya. Nah ini Sep, pertanyaannya Kak Asep itu kan di PSPA Unjani ya. Kalau di PSPA Unjani itu akreditasinya apa ya Kak? Kalau untuk akreditasi dari PSPA Unjani itu akreditasinya masih B, tapi aku dapat info dari dosen-dosen mungkin sekarang lagi mulai reakreditasi atau akreditasi ulang, jadi nanti bisa aja jadi A gitu, tapi aku masih belum tahu jadi A-nya itu kapan. Nah, untuk sekarang itu akreditasinya masih B. B, siap, atau baik sekali gitu ya Kak? Iya, benar. Oke, siap-siap. Kalau Kak Asep, perjalanan ceritanya untuk PSPA gimana Kak? Udah sebelumnya berapa kali tes dan tesnya di mana aja gitu kalau boleh tahu? Oke, jadi aku dulu waktu S1 itu kan sempat ngebut ya untuk skripsinya, itu juga karena dukungan dari dosen-dosen aku gitu supaya aku bisa kayak ayo Anissa gitu, kalau bisa wisuda di bulan Oktober gitu. Nah, jadi aku selesai semua dari skripsi itu sekitar bulan-bulan Agustus tahun 2022. Nah, di sana aku setelah selesai semuanya udah mulai tuh cari-cari kampus mana yang buka pas aku lulus gitu. Karena kan banyak juga tuh kampus yang udah tutup pendaftarannya. Nah, aku sempet tuh nanya sama kawan aku gitu, kamu mau daftar di mana gitu untuk PSPA? Dia bilang Unjani. Nah, aku juga karena aku baru lulus, aku nih mau coba-coba aja tes masuk Unjani gitu. Akhirnya sebelumnya aku belum pernah tes atau daftar kemanapun, cuman Unjani aja. Nah, setelah itu aku cobain untuk daftar di Unjani dan alhamdulillah dalam sekali tes itu langsung lulus gitu. Tapi kalau untuk persiapannya untuk aku bisa belajar materi PSPA gitu, aku sudah mulai belajar dari pas aku lagi skripsian. Jadi pas aku skripsian itu, aku kayak udah mulai mencoba les-les gitu loh di Instagram, kan banyak tuh kayak yang bimbel-bimbel online untuk masuk PSPA. Jadi sembari aku skripsian, sembari malamnya aku tuh ikut les juga gitu. Itu sih. Sangat keren ya guys. Oke. Jadi pengumuman Unjani itu kapan sih? Kalau nggak salah bulan Agustus atau September gitu, aku lupa. Oh, nggak, aku ingat tanggal 13 September itu pengumuman kelulusan tes PSPA Unjani. Oh, keren. Sedangkan jadi pas sebelum aku wisuda, aku udah mulai kuliah online dulu di Unjani gitu. Ini idaman semua orang ya guys, keren banget, belum wisuda udah keterima jadi mahasiswa PSPA. Asep, you are so cool. Oke, mungkin bisa kita bedah gitu ya Asep, mungkin banyak juga yang cita-citanya pengen kayak Asep gitu, belum lulus S1 tapi udah dapet kampus PSPA gitu, dan satu kali coba langsung keterima gitu. Mungkin tips and triknya itu gimana sih Asep biar kayak bisa lulus dalam satu kali tes dan lain-lainnya? Oke, jadi kalau dari aku tipsnya, kalau aku biasanya ya cuman belajar aja sih, terus ngikut-ngikut les, karena aku tuh tipikal orang yang nggak bisa belajar sendiri gitu. Aku nggak tahu nih materi mana yang harus aku pelajarin gitu. Jadi untuk mendukung hal itu, aku ya udah les aja gitu. Karena kan kalau les kan
guru-gurunya pasti udah tahu nih kira-kira materi mana yang bakal masuk ke tesnya gitu. Jadi aku sembari belajar sendiri buat kompre waktu S1, itu aku imbangin juga sama les gitu. Itu aku lesnya ada dua sih waktu itu, les sama kakak tingkat aku yang udah lulus apoteker, sama satunya lagi les dari Instagram secara online gitu. Oh, jadi 2 lesnya dulu persiapan. Iya, 2 lesnya. Wow. Mm-mm. Kalau malam online, kalau pagi atau siang offline gitu, atau gimana? Ya, benar. Tuh. Sembari kayak ya udah aku baca-baca aja sih materi-materinya gitu. Siapa tahu kan ada yang tembus gitu. Wow. Mulai lesnya berarti Gitu. Agustus ya? 1 bulan aja berarti persiapan buat tes Unjani. Kalau untuk persiapan tes Unjani sebenarnya kalau misalnya aku yang intens banget itu kira-kira sekitar les offline sama cutting aku itu sekitar 2 minggu. 2 minggu itu kayak bener-bener setiap hari masuk les. Nah, kalau yang les offline itu yang pas aku skripsian aja gitu. Jadi aku kan udah pernah dapat nih materi yang dari les online. Nah, diimbangin juga sama les offline yang selanjutnya itu gitu. Jadi 2 minggu itu benar-benar kayak belajar semua materi gitu, mulai dari klinis, teknologi, kimia, semuanya deh pokoknya. Karena aku mau daftar Unjani itu benar-benar kayak apa sih namanya, mendadak gitu, nggak yang direncanain dari lama-lama gitu. Gitu sih. Keren-keren. Gitu ya guys, ternyata perjalanannya Kasep bisa dicontoh. Lesnya 2 tempat, pagi siang malam belajarnya. Terus pas udah mepet ujian, fokus belajar full ya guys. Oke. Terima kasih Kak Asep tips and triknya. Kalau di Unjani itu tahapan tesnya ada apa aja Kak Asep? Oke, kalau dari tahun aku itu ada berbeda ya sama tahun kemarin terakhir. Kalau di pas aku tes itu cuma ada 2 tes, yaitu yang pertama ada tes CBT, yaitu kita tesnya itu mengerjakan 80 soal ABC dalam waktu 60 menit. Nah, dan yang kedua setelah dari tes CBT itu kita ada wawancara. Nah, tapi kalau yang sekarang itu udah beda. Nah, kalau yang sekarang itu kayak ada tes psikotesnya juga gitu ditambahin. Iya gitu benar. Berarti tahap pertamanya CBT gitu ya Kak? Kalau misalnya CBT Iya. terus berarti nggak lanjut wawancara? Atau semuanya? Enggak, langsung semuanya dari CBT pasti diwawancara. Jadi tes akhirnya itu dari dua-duanya itu gitu. Oh. Enggak yang kalau CBT nggak lulus nggak bisa wawancara gitu, enggak. Oh, Jadi iya. semua mahasiswa itu bisa CBT dan juga langsung ke wawancara. Iya. Keren. Zaman Kasep berarti masih online? Masih online kalau zaman aku. Kalau misalnya yang terakhir, setahu aku juga kayaknya masih online sih, Fir. Online terus tesnya. Ya jadi ya? Iya, online terus. Cuma bedanya mungkin ada perbedaan dari biaya. Kenapa? Berarti bedanya di psikotesnya aja yang sekarang? Iya, benar. Dari psikotes itu kan nambah. Terus itu juga perubahan dari biayanya juga sih, biaya pendaftaran makin meningkat gitu. Harga. Ada inflasi ya, naik dikit gitu? Iya, benar. Oke. Apa lagi ya? Kalau soalnya tadi modelnya gimana, Asep? Kalau di kan beda juga ya? Iya. Kalau dari tes CBT itu ada 80 soal yang harus dijawab dalam waktu 60 menit. Jadi pengerjaannya itu kita di websitenya si Unjani itu nanti ada juga HP device satu lagi itu buat masukin ke Zoom. Jadi kita tuh tetap dipantau sama dosen dari sana gitu. Jadi pas kita ngerjain itu sambil di Zoom. Dan kalau untuk tipe-tipe soalnya itu lumayan pendek-pendek, tapi juga kayak agak mengecoh lah sedikit gitu. Jadi kalau menurut aku ya, untuk pengerjaan soalnya itu kita tuh harus tepat dan cepat gitu loh. Karena saingan kita tuh banyak gitu. Jadi kita sebisa mungkin kita harus cepet ngerjain soalnya, tapi
jawabannya harus benar gitu. Itu sih. Nah, tapi kalau untuk wawancara itu beda lagi. Itu kan wawancara sekitar 10 menit untuk satu mahasiswa. Nah, jadi kalau untuk wawancara kemarin aku tuh, ini aku bocorin sedikit aja ya. Ya, banyak juga nggak apa-apa. Kalau dulu aku ditanya, aku tuh lulusan mana, terus IPK-nya berapa, habis itu skripsinya tentang apa gitu. Terus itu juga kenapa tujuannya masuk Unjani gitu. Setelah itu ditanya juga materi-materi kuliah, kayak misalnya tentang penyakitnya dan obat-obatannya itu apa aja gitu. Dan juga kayak untuk teknologi farmasinya juga ditanyain gitu sih. Kalau Jadi di imbang lah. berapa dosen satu kali wawancara itu, Sen? Cuman satu orang satu dosen. Oh, satu orang satu dosen 10 menit gitu ya? Iya, iya benar 10 menit. Oke, keren. Kalau zaman angkatan Kasep, kan menjadi salah satu yang terkenal ya Kak, kayak ramai banget orang yang daftar gitu. Kalau zaman Kasep tuh dari berapa ribu yang daftar, terus yang lulus berapa, dan yang kemarin sumpah berapa gitu mungkin. Oh oke. Jadi kalau misalnya yang daftar Unjani pas tahun aku itu ada sekitar 1000 plus. Nah, terus yang aku kan termasuk yang ganjil ya, tahun ganjil. Jadi Unjani itu dibagi jadi ada internal sama eksternal kan. Oh, dibagi. Nah, kalau di angkatan aku yang internal lulusan Unjani itu ada sekitar, kalau nggak salah ada sekitar 120 orang. Nah, dari eksternalnya itu ada 60 orang. Jadi satu angkatan itu ada 180 orang. Kita anggap pendaftar PSPA Unjani ada 1000 orang. Mahasiswa eksternal PSPA Unjani yang diterima adalah 60 orang. Maka untuk duduk di kursi PSPA Unjani saat tes, 16 orang memperebutkan satu kursi. Atau ketika satu orang diterima di PSPA Unjani, dia menggeser 16 orang, guys. Bilang ya dari eksternal atau dari luar Unjani itu hanya sekitar 60 orang aja. Wow. Sangat ketat ya guys. Wah, hebat nih Kak Asep. Oke. Oh ya, tadi nanya juga yang tentang sumpahnya berapa orang ya? Iya, ya sumpah berapa orang Kak Asep dari eksternal? Iya. Dari 60 itu jadi, berapa yang sumpah? Kalau di tahun aku, untuk yang eksternal itu aku kurang tahu ya ada berapa. Cuman kalau nggak salah, saat kemarin pas sumpah itu kira-kira ada sekitar 200-an kalau nggak salah, itu juga sudah digabung internal eksternal dan juga mahasiswa-mahasiswa yang retaker gitu. Jadi lebih banyak daripada jumlah angkatan ya tadi kan? Iya benar, karena ada angkatan lain juga. 120 ya? Harusnya kan? Iya benar. Ya? Iya benar. Oke. Oh iya, Kak Asep itu kumlot loh guys. Aku lihat video sumpah. Alhamdulillah. Selamat ya Kak Asep. Kasih ya. Bila juga nih calon kumlot nih nanti. Waduh, amin. Kalau syarat, ada kumlot juga gitu ya kalau PSPA itu? Kalau di PSPA tempat aku ada kumlot itu kayak, kalau nggak salah ya, aku juga agak lupa sih. Kayaknya di atas 3,7 itu kumlot deh. Keren. Oh, kalau nggak salah ya, aku juga takut salah nih. Berarti Kak Asep lupa. Berapa nih buat PSPA-nya? Ih, jangan malu. Soalnya keren guys, kumlot Kak Asep. 3,9 plus lah. Oh, Masya Allah. Asep, I'm so proud of you. Masya Allah. Iya, 3,93. 3,93. Iya. Sama aja ya guys, 3,9 itu udah hebat banget ya pokoknya. Masya Allah. Pasti bisa lah, Pira juga. 4 nih Pira nanti. Ya Allah, amin. Balik ke pendaftaran dulu ya Sep ya. Mungkin teman-teman mau tahu tips and trick biar, kan kalau tadi tips and trick biar kayak persiapan buat lulus satu kali tes dan lulus dapat PSPA sebelum lulus S1 gitu. Mungkin sekarang pertanyaannya, kalau tips and trick dari Kak Asep untuk menghadapi atau biar lulus di PSPA Unjani itu gimana? Oke, jadi kalau misalnya dari PSPA Unjani itu ada beberapa kali ujian ya sebelum kita menuju ke GOM-nya atau UKM PPAI-nya. Jadi yang pertama itu setelah kita PKPA, kita dihadapi dengan ujian sidang PKPA. Nah,
Jadi setelah kita PKPA itu ada ujian kompre dulu gitu. Jadi kita dihadapkan dengan 4 dosen, kita jawab pertanyaannya, lalu lulus atau tidaknya itu tergantung dengan kemampuan kita. Nah, jadi nanti setelah sidang PKPA sudah selesai, kita ada tuh namanya pemantapan. Pemantapan itu jadi kayak kita dibantu oleh dosen-dosen untuk belajar soal-soal dari UKM PPAI maupun yang sebelumnya atau yang kira-kira bisa keluar gitu kan di soal-soal UKM PPAI. Nah, setelah dari pemantapan itu ada juga OSCE internal. Nah, OSCE internal itu adalah kita kayak ujian OSCE, tapi yang buat soalnya itu adalah kampus sendiri. Gitu. Jadi ya, itu tuh mengukur kemampuan kita untuk melaksanakan ujian OSCE nasional. Nah, untuk ujian OSCE internal Unjani itu mirip banget sama OSCE nasional, cuman beda soalnya aja sih. Jadi Ada kayak berapa stase, Kak? kalau OSCE itu ada 10 stase. Nah, 9-nya itu masuk ujian, tapi satunya itu istirahat. Itu sama kayak OSCE nasional. Nah, setelah kita udah selesai OSCE internal, kita baru OSCE nasional. Nah, OSCE nasional itu kalau di tahun aku itu masih formatif atau tidak dipertimbangkan untuk kelulusannya. Nah, setelah dari OSCE nasional itu ada langsung ke UKM PPAI. Nah, tapi sebelum ke UKM PPAI, aku lupa deh. Pokoknya setelah ujian sidang itu ada juga nih, apa tuh namanya? Kayak UKAI tapi yang ini loh, cuman belajar doang gitu untuk mengukur kemampuan kita. Kayak try out gitu? Iya, ya. Oh iya, TO nasional namanya. Lupa aku tryout nasional. Itu kalau TO nasional itu dia juga ini apa tuh namanya? Sama kayak di UKM PPAI, tapi bedanya kalau UKM PPAI aku kemarin itu kan biasanya 200 soal ya. 200 soal. Nah, pas zaman aku itu soalnya jadi 180, tapi waktunya juga 180 menit gitu. TO-NAS-nya. Dan juga dan untuk penilaiannya juga itu diambil dari perbandingan antara IPK S1 sama nilai UKM PPAI gitu. Buat syarat kelulusannya ya, Kak ya? Iya, benar. Dan nilainya itu nggak dipampang gitu loh. Jadi kayak cuman Anissa Septiana Putri kompeten gitu. Sudah. Nggak ada nilainya. Tapi kalau OSCE ada sih nilainya, dibagiin kemarin aku di kampus. Oh, gitu-gitu. Kalau TO nasional itu ada berapa kali sih, Seth? 1 kali atau beberapa kali gitu? Kalau TO nasional itu 1 kali aja, tapi itu secara nasional ya, sama semuanya, semua kampus itu Soalnya sama? soalnya sama, tapi ada kayak paket-paket gitu loh. Oh. Jadi antar mahasiswa bisa beda paketnya gitu. Nah, tapi di Unjani juga untuk mendukung kelulusan kita bisa lulus UKAI, bisa lulus OSCE, itu ada yang namanya juga ini, apa tuh namanya? Sama kayak ujian-ujian apa tuh namanya UKAI, tapi diadainnya kayak setiap minggu gitu. Try out Jadi setiap kita minggu bisa jadi? tahu, iya bisa. Jadi kita bisa tahu gitu loh kemampuan kita nih menghadapi soal-soal UK itu bagaimana gitu. Oh gitu. Berapa kali jadi, Kak? Namanya UPOT, uji potensi untuk apa gitu, lupa aku. UKOT gitu singkatannya. UPOT, pakai UPOT. P. Iya, uji potensi. Mungkin kita menuju akhir wawancara nih, Kak. Kalau dari Kak Asep, mungkin kan banyak di luar teman-teman yang masih berjuang cari kampus PSPA, dan kita tahu sekarang makin lama makin banyak tesnya gitu, tahapannya. Kak Asep, kata-kata mutiara atau kata-kata penyemangat buat teman-teman yang masih berjuang buat cari kampus atau lagi kuliah PSPA, monggo, Kak. Kalau dari aku mungkin
rezeki orang itu beda-beda kan. Kita tuh memandang orang itu walaupun dia sudah lulus duluan atau belum gitu. Itu sebagai motivasi aja, tapi tetap kita harus tetap berusaha gitu. Jangan putus asa lah, pokoknya tetap semangat terus belajar gitu sampai keterima gitu. Karena teman-teman aku juga banyak tuh yang kayak 6 kali tes baru masuk gitu, atau 5 kali atau berapa kali tes dulu baru masuk gitu. Itu nggak apa-apa gitu, nggak ada yang salah dari berkali-kali tes gitu. Yang penting kan kita berusaha gitu, nanti pasti kita dapat yang terbaik versi kita. Oke. Itu sih. Jadi terus berproses gitu ya Kak, kayak emang jalan orang beda-beda, it's okay gitu ya, ini jalan aku gitu ya. Iya. Ya, oke, siap. Terima kasih banyak Kak Asep atas waktunya. Ya, terima kasih juga udah Semoga diundang sehat malam selalu, ini. lancar berkarya dan berkarir di Lampungnya. Di Lampung ya Sep jadinya Amin. kerjanya. Iya, di Lampung aku. Impolokan dong yang di Lampung. Komen ya guys nanti yang nonton. Oke, Pir juga semangat ya, Pir, PKPA-nya. siap. Doain ya Sep. Ya. Wah, pasti yakin Asep mah. Mungkin terakhir Sep, ada Apa pertanyaan tadi tuh? lewat. Kalau di Unjani, PKPA-nya tuh berapa tempat dan berapa lama mungkin? Oh iya. Tadi Oke. lewat. Jadi Sorry. kalau PKPA di Unjani itu ada kayak apotik itu semua mahasiswa itu wajib, dan semua mahasiswa itu pasti PKPA di apotik kimia farma. Oh, Cuman beda-beda pasti. tempat aja. Pasti Iya, kimia pasti. farma. Keren ya. Kimia farma. Iya. Terus, Pasti kimia farma tapi tempatnya beda-beda gitu cabang-cabangnya ya. Terus pilihan kedua itu ada RS atau industri. Jadi kalau misalnya anak itu udah milih rumah sakit, dia nggak dapat industri. oh, Nah, jadi kalau misalnya PKPA apotik itu balik lagi ya, itu selama 1 bulan. 1 bulan. Selama Oke. 1 bulan. Terus kalau misalnya industri atau rumah sakit ini itu selama 2 bulan. 2 bulan. Udah 3 Oke. bulan ya. Iya, 3 bulan. Terakhir itu ada PKPA di antara BPOM atau Puskesmas atau PBF. Jadi Atau mahasiswa itu cuma dapat salah satu. Oh, Gitu. milih atau dipilih? Kita sebenarnya waktu pembagian rumah sakit atau industri itu kita milih. Kita mau rumah sakit atau industri. Tapi nanti penempatannya di rumah sakit mana atau di industri mana itu kita ditempatin. Cuma Sama milih aja ya, mau unjaninya. industri atau rumah sakit. Iya. Betul. Nah, terus sama juga tuh, sama kayak BPOM atau Puskesmas atau PBF, itu juga kita milih. Gitu. Mau di mana, tapi penempatannya juga tetap dipilihin sama Unjani gitu. Gitu. Keren. Jadi 3 ya Kak tempatnya. Nah, kalau yang terakhir berapa lama? Ini durasinya. Kalau yang aku kan waktu itu di BPOM ya. BPOM itu sekitar 1 bulan. 1 bulan. Jadi 4 bulan ya PKPA-nya kalau di Unjani. Iya, 4 bulan. Ya, paling lama di rumah sakit atau di industri. Itu 2 bulan. Kalau Kak Asep aku tebak rumah sakit pasti. Oh. Anak klinis ya guys. Ini kita satu Iya. bimbingan dulu zaman S1 soalnya. Kita satu geng. Satu geng dulu anak bapak kita. Rumah sakit mana Asep dulu? Kalau aku alhamdulillah kebagian di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung. Iya, itu terkenal ya. Anak-anak Unpad kan isinya. Anak Unpad ada, ITB ada. Masya Allah. Keren ya, Sep. Oke. Kalau Alhamdulillah. kimia farmanya di Bandung juga atau di mana? Oh, aku di Kabupaten Bandung. Pas itu aku dapat kimia farma Katapang. Oke. Terus yang BPOM pusat apa gimana? Aku di BB POM Bandung, Balai Besar POM di Bandung. Keren. Dapatnya itu. Dan waktu di BPOM itu aku dapat di lab pangan. Apa tuh? Laboratorium pangan. Laboratorium pangan. Jadi gimana? Nganalisis gitu? Jadi laborannya? Atau? Iya benar, kayak ada sampel nih, nanti kita cek nih, misalnya ada tahu gitu ya dari luaran. Gitu.
cek ada nggak formalinnya gitu. Terus atau Serius? minuman-minuman Seru banget. berperisa, Heeh. itu ada nggak bahan tambahan pangannya kayak misalnya siklamat atau apanya gitu. Itu kita cek semuanya. Warna gitu-gitu. Wah, seru ya. Iya benar. Kayak zaman S1 ambil bahan tambahan pangan ya, Seth, ya, jadinya ya. Iya benar. Keren ya. Aku tuh sengaja milih BPOM karena aku dulu minim kan apa kayak pengalaman di sekitar lab-lab gitu. Jadi aku bener. kayak pengen nih gitu mencoba gitu. Oh, gitu. Di Keren ya. samping klinis pengen juga nge-lab. Benar-benar. Wah, keren. Oh, gitu. Iya. Seru sekali. Terima kasih banyak ya, Asep. Oke. Semoga lancar usaha make up-nya, lancar Amin. kerjanya, lancar jodohnya, Amin. lancar rezekinya. Amin. Amin. Kasih banyak ya Pir, maaf ya Pir kalau misalnya ada salah-salah ngomong atau misalnya aku ada salah penyampaian informasi, boleh komen di YouTube Vira ya. Oke. Oh iya, Kak Asep. Kalau misalnya biasanya tuh kalau abis diwawancara link Instagram sama link YouTube kakak yang diwawancara tuh aku taruh di deskripsi box. Kak Asep berkenan kah untuk ditaruh linknya? Oh berkenan, boleh. Oh, boleh, siap. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau daftar jadi biasanya suka DM tuh Kak, nanti nanya-nanya boleh ya Kak ya? Iya boleh banget. Siap. DM aku terbuka kok. Kalian kalau pasang make up di Lampung bisa ya guys, hubungi Di Kak Asep. aku, iya. Asep MUA. Tuh. Oke, siap. Makasih banyak Asep.